Ada pepatah yang bilang sepandai-pandainya tupai melompat, ada yang lebih pandai dari tupai, yaitu adalah Kang Guru. Selamat datang di Seni Pasar Modal Podcast dan kita akan ngebahas mengenai hot news pada hari ini yang menjadi keresahan para investor. Di episode ke-6 bersama Kopi Jones. Gimana kabarnya para pendengar dari Seni Pasar Modal Podcast, sahabat SPM? Ya, di episode ini gue nggak live TikTok karena ada beberapa kendala yang akhirnya ya udah sih. Tapi gue coba di next eventnya, di next episodenya gue live lagi. Tapi ini nggak live. Ini mungkin gara-gara shadow ban ya. Mungkin ngaruh nggak sih sebenarnya? Gue nggak tahu ya. Ngaruh apa enggak antara Instagram sama TikTok gitu. Di Instagram itu efeknya gila-gilaan loh. Bayangin aja ya, sebelum kena shadow ban itu mungkin apa namanya? Kan gue selalu merhatiin yang namanya apa namanya sih itu interaksi itu apa sih sebutan interaksi itu ya itulah pokoknya sebutannya lupa gue 3%-an kayak gitulah 3%-an. Tapi setelah kena shadow ban itu cuma jadi 0,1 0,3. Gila itu sadis banget gitu loh. Dan itu ngaruh ke TikTok. Kayaknya gue ngaruh ke TikTok juga deh, sama deh. Mungkin shadow ban bisa ke TikTok juga ya. Dimana biasanya gue nge-live itu mungkin di kisaran 30-60 dapat lah gitulah maksudnya. Tapi sekarang malah kemarin loh. Jadi gue nge-live selama kurang lebih 2 jam di hari Sabtu ya, di hari Sabtu jam 10 itu sekalian webinar mengenai swing trading waktu itu. Dan hasilnya yang nge-live cuma 10 orang, padahal yang online tuh ada sekitar seribuan yang online, tapi cuma 10 sampai 15 lah, paling kencang 15. Gue juga heran kenapa bisa turun drastis kayak gitu. Iya, gue menduganya TikTok juga mengalami atau terkena shadow ban juga ya, tapi I don't know gitu lah. We will see ya, semoga lah akan balik lagi karena ini mungkin sangat-sangat merugikan ya, sangat merugikan para apa namanya yang udah membangun secara perlahan kayak gitu kalau kena shadow ban. Ya kita harapannya ke depannya nggak apa-apa ya. Oke, semangat para influencer. Oke, kita lanjut. Jadi di sini gue pengen ngebahas hari ini apa ya, bisa dibilang keresahan para investor. Jadi banyak banget keresahan-keresahan yang dialami para investor dan para trader. Di sini gue fokusnya ke saham ya, khususnya ke saham karena lagi hot news banget gitu loh. Keresahan-keresahan ini yang mungkin menurut gue gila sih gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya kita nih udah retail, duit kecil, iya pengen copet-copet dikit lah gitu loh. Pengen sekedar duit jajan gitu loh. Tapi nyatanya dibenyuin gitu loh. Benyu tuh di apa ya? Apa benyunya? Kalau udah jatuh makin disukurin gitu. Udah jatuh, syukur lu gitu. Dibenyuin, makin dibenyuin. Terus itu kayak gitulah, kayak dibenyuin. Jadi istilahnya udah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Itu yang terjadi hot news banget di minggu ini mengenai keresahan para trader. Oh iya, sebelum dimulai gue lupa ya memperkenalkan diri. Nama gue Fajar Sidik ya. Jadi gue yang akan mengisi selalu SPM, selalu mengisi Kopi Jones, menemani malam minggu temen kalian semua. Kenapa? Karena biasanya gue berdua sama satu lagi narasumber, tapi susah banget nyari jadwal narasumber gitu loh, gila. Ya biar jalan terus, ya gak ada narasumber, gak apa-apa lah, gue jalan sendiri, ya gak sih? Kadarotan akar pun jadi. Kembali gak sih? Kayak ya sudahlah, lupakan. Oke, gue balik ke topik. Jadi keresahan para investor. Jadi apa ya, ketakutan
yang kemarin udah mulai sirna, udah banyak para anak muda yang terjun langsung ke dunia saham dan merasakan manisnya saham di mana sepanjang bulan Desember hingga bulan Januari atau bahkan mungkin sampai saat ini gitu loh, merasakan manisnya. Dan ini ternyata menjadi gangguan tersendiri. Kenapa? Karena duit atau investor asing itu belum masuk secara full di Indonesia. Akibat ya beberapa kondisi di Indonesia tentunya, dari mulai bencana, kondisi politik, lalu juga kondisi ekonomi yang tidak menentu, lalu kebijakan dari COVID dan lain sebagainya, itu menjadi faktor tertentu yang mengakibatkan dana investor asing itu lebih masuknya itu sekarang menggeliat ke arah cryptocurrency ya. Cryptocurrency salah satunya Bitcoin yang mungkin bukan pencetus ya, yang bikin dibumingin lagi salah satunya adalah Elon Musk gitu. But it's okay, itu adalah salah satu instrumen investasi yang mungkin yang very high risk ya. Dan Bitcoin sendiri mungkin akan mempunyai panggungnya sendiri gitu. Sekarang udah punya panggung, tapi akan mempunyai panggung sendiri dengan kabar bahwa rupiah bakal berubah dalam bentuk digital ya. Gue pernah baca itu katanya akan coba beralih ke rupiah digital. Kalau benar beralih ke rupiah digital, berarti ini bisa menekan yang namanya inflasi. Artinya kalau rupiah digital itu akan mirip-mirip sama kayak Bitcoin. Artinya itu kita terbatas, ya benar-benar mirip pakai di Bitcoin kayak gitu lah. Apa itukah bagus? Sebenarnya kabar bagus bagi Indonesia, tapi kabar buruk bagi para negara-negara besar yang memonopoli Indonesia. Contohnya mungkin kayak Amerika, China, dan negara-negara besar adidaya lainnya kayak gitu. Itu kan sangat menekan Indonesia agar tidak beralih ke rupiah digital gitu. Tapi who knows gitu, kita berharap aja memang jadi ke rupiah digital gitu. Jadi dengan kayak gitu tingkat inflasi benar-benar bisa ditekan. Apalagi mungkin kedepannya menurut gue pribadi ya, kalau memang berubah ke rupiah digital di mana mungkin jumlahnya mirip, prinsipnya sama kayak Bitcoin, itu akan menekan yang namanya inflasi dan kita nggak akan tergantung lagi sama dolar. Dengan kita nggak tergantung sama dolar, maka yang akan sangat berjaya adalah salah satu sektornya, yaitu adalah sektor yang bergerak di bidang ekspor impor. Itu sangat berperan gitu ya. Oke. Selain itu juga info lainnya yang nggak kalah menarik itu adalah keresahan yang muncul dari para trader investor terkait di awal tahun, yaitu terkait yang namanya dikenakannya biaya materai 10.000 untuk transaksi minimal 5 juta. Itu dikenakan setiap transaksi, jadi transaksi dalam satu hari namanya, dan transaksi itu dibiayai sama dikenai biaya 10.000, kena materai 10.000. Itu juga salah satu untuk menekan retail. Ternyata itu nggak ampuh tuh. Dan mungkin sampai sekarang belum berjalan ya, belum itu karena belum ada press release resmi dari bursa ya untuk kelanjutan ketetapannya. Untuk yang selanjutnya ini untuk menambah lagi menekan retail biar nggak pada ganggu, biar pada menarik para investor asing, yaitu dengan yang namanya memberikan kenyamanan keleluasaan berupa penghapusan kode broker. Menurut gua gak ada urgensinya gitu ya. Kenapa kode broker itu harus dihapuskan dalam transaksi baik pada saat transaksi berlangsung gitu, dan baru bisa dilihat pada saat transaksi sudah ditutup atau closing market. Gue juga nggak tahu urgensinya di mana, kenapa itu harus ditutup gitu. Iya, sebenarnya bisa lebih banyak yang dikembangkan dibandingkan kalau kita mengotak-atik kode broker tersebut, karena yang sangat merugikan itu adalah ya para retail. Kenapa para retail? Karena tadi kan retail pengen mengambil duit secara sekilas, pengen ngambil duit ya 100-200 ribu lah gitu loh, kasihan lah, duit kasihan gitu loh, daripada mereka yang miliaran itu. Tapi ternyata ya gak diganggu juga gitu loh. Udah ekonomi memburuk, gimana mau bantu? Kan
kita sering-sering melakukan trading itu kan bisa ngebantu ekonomi negara ya. Tapi gue heran gitu loh. Tapi kenapa negaranya malah menyusahkan ya? Gue nggak tahu juga sih. Tapi ya gitulah. Di sini gue bakal ngeliat, kita akan baca berita dari dua koran yang menurut gue cukup menarik beritanya. Itu pertama dari kontan.co.id Sabtu 27 Februari, jadi benar-benar hari Sabtu ini, yaitu kode broker dihapus, trader harian bisa gigit jari. Reporter Dityasa Havardhanta Heri Prasetyo, kontan.co.id Jakarta. Pro kontra penghapusan kode broker dalam info running price di bursa saham terus bergulir. Sejumlah pelaku pasar menilai kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini akan menyulitkan trader menyusun strategi. Laksono Widodo, Direktur Bursa Efek Indonesia menyebut, hampir semua bursa di dunia tidak lagi menampilkan identitas broker yang bertransaksi secara real time. Oke, jadi ini salah satu landasan, ya mungkin kata gue apa urgensinya? Ya nggak ada urgensinya kan, tapi di sini dari Direktur BEI sendiri menyatakan hampir semua tidak lagi menampilkan identitas broker. Artinya sih BEI mencontoh dari bursa-bursa lain di dunia. Apakah salah? Ya nggak salah sama sekali. Itu hak-hak mereka. Kayak gitu loh. Itu hak-hak kebijakan mereka. Gitu loh. Istilahnya mereka yang punya perusahaan, ya terserah mereka sebenarnya kebijakannya apa aja. Bener nggak sih? Lu punya perusahaan, ya terserah lu CEO-nya terserah lu mau ngapain juga. Nggak salah. Ya kita para pekerja kadang suka protes atau apa. Tapi ya mau nggak mau karena kita butuh duit, ya pasti kita ikutin gitu nggak sih? Ya tapi ya ini adalah sedikit keluh kesah gue, sebanyak keluh kesah gue tentang kenapa sih dihapuskan. Karena gue sendiri adalah penganut dari identitas broker ini, atau para bisa dibilang bandarmologi gitu ya, ilmu yang belajar mengenai perbandaran. Satu lagi itu dari cnbcindonesia.com. Judulnya, kode broker dihapus, bandar happy bisa makin hengki pengki. Apa sih judulnya? Kocak banget ada judulnya. 25 Februari 2021 jam 8 lewat 10. Jakarta, CNBC Indonesia. Setelah sebelumnya diterpa kontroversi mengenai pembelian saham yang akan dikenai biaya materai, udah gue bilang kan tadi gue bahas itu tadi ya. Sehati. Baru-baru ini muncul kembali kontroversi baru di pasar modal dalam negeri yang disebut akan kembali merugikan investor kecil alias investor retail. Kontroversi tersebut muncul setelah Bursa Efek Indonesia membuat kebijakan baru nih, yakni tidak lagi menampilkan kode broker dalam running trade di setiap perdagangan saham. Semua aturan ini berlaku. Investor tidak dapat melihat anggota bursa AB mana yang akan mentransaksikan saham tertentu. Kode broker ini baru akan bisa terlihat pada akhir perdagangan. Menurut rencana kebijakan ini akan mulai berlaku 26 Juli 2021 nanti. Hal ini dianggap akan sangat merugikan investor retail, di mana data kode broker alias broker summary yang menjadi salah satu alat analisis yang sering digunakan oleh peritel berpotensi tak lagi dapat digunakan secara efektif. Salah satu analisis yang paling getol menggunakan broker summary adalah analisis bandarmologi. Itu kan sati lagi, udah nyebut bandarmologi, sati lagi emang gue. Di mana analisis ini memprediksikan aktivitas pembelian, akumulasi, dan penjualan distribusi para pemain-pemain besar di bursa, atau biasa dikenal dengan sebutan
bandar atau gajah kalau di buku di Art of Mr. Market ya, buku gua. Hehe. Lanjut. Investor retail ini nantinya akan mengikuti aktivitas bandar tersebut. Apabila sang bandar mengakumulasi saham, maka para pengguna analis bandarmologi akan melakukan pembelian. Dan apabila sang bandar sedang mengakumulasi dan apabila sang bandar sedang mendistribusikan barangnya, maka para retail ini juga akan turut menjual barangnya, atau dalam istilah dalam buku The Art of Mr. Market itu adalah menari bersama gajah. Lanjut. Dengan hilangnya broker summary, maka para bandar tersebut kemungkinan akan semakin leluasa dalam melakukan pergerakannya, baik akumulasi maupun distribusi tanpa adanya gangguan. Berarti karena pergerakan bandar akan semakin sulit terdeteksi oleh para investor retail. Hal ini sendiri memang sejalan dengan keinginan regulator, di mana Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa B. Laksono Widodo mengatakan, pertimbangan dilakukan kebijakan ini terutama untuk mengurangi adanya kebiasaan mengikuti gerak investor lain, herding behavior, di saham-saham tertentu. Meningkatkan market governance dengan mengurangi herding behaviors, kata Laksono kepada CNBC Indonesia Rabu 24 Februari 2021. Selanjutnya, Laksono juga menegaskan bahwa penutupan kode broker ini merupakan best practice yang juga dilakukan di bursa saham lain. Hal ini juga dinilai tidak membuat bursa menjadi tertutup, sebab data ini masih bisa diakses di akhir perdagangan. Ini tidak membuat bursa semakin tertutup, karena memang begitu prakteknya di bursa-bursa lain dunia, tandasnya. Secara objektif memang benar bahwa bursa-bursa lain di luar negeri jarang ada yang menampilkan broker summary dalam running trade. Akan tetapi perlu diingat, di bursa luar, terutama bursa Amerika Serikat, perlindungan terhadap investor retail sangatlah ketat, di mana apabila ada aksi goreng-menggoreng saham, baik aksi cornering maupun pump and dump ataupun kejahatan pasar modal lain dengan intensi atau tujuan tidak baik, maka bisa dipastikan sang bandar akan segera diperiksa oleh SEC, Security and Exchange Commission, alias OJK-nya Amerika Serikat. Catat saja kasus cornering serta pump and dump saham IPO Stratton Oakmont yang dikisahkan ulang di film Wolf of Wall Street. Kasus Ekron di mana eksekutif perusahaan memasukkan laporan keuangan untuk menjual sahamnya di harga atas. Kasus Park Financial Group dan kasus Lakbar Internasional semuanya terciduk oleh SEC dan diharuskan meringkuk di penjara dan atau membayar denda dengan nominal yang tidak main-main. Bahkan tidak hanya investor institusi, investor retail yang melakukan aksi pump and dump pada era .com bubble, yakni Jonathan Lebed, juga turut terciduk oleh SEC. Singkat cerita, regulator Wall Street benar-benar menjadi wasit yang adil di pasar modal. Hal ini tentu berbeda dengan bursa dalam negeri, di mana regulator sepertinya acuh tak acuh menangani kejahatan pasar modal yang terindikasi banyak terjadi di pasar modal lokal. Tengok saja saham-saham yang baru saja melantai alias IPO di B, banyak yang terbang melesat secara tidak wajar.
Kenapa mereka merasa tidak wajar? Itu salah satunya adalah kesepakatan bawah tangan sama underwriter gitu. Untuk lebih lengkapnya silakan baca buku di Art of Investor Market, ada pembahasan kenapa saham-saham IPO itu rata-rata melesat setelah IPO di pasar sekunder. Kenapa? Itu dibahas. Salah satunya adalah perjanjian di bawah tangannya. Oke, kita lanjut. Kenaikan saham-saham baru yang melantai memang sering terjadi bagi saham-saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebab saham-saham yang beredar di pasar tidak menyebar rata ke para investor dan hanya dikuasai oleh segelintir individu atau kelompok saja, sehingga harganya mudah digerakkan naik, cornering alias aksi goreng saham. Regulator biasanya hanya menetapkan saham tertentu, saham tersebut masuk ke dalam UMA, Unusual Market Activity, yakni peringatan bahwa adanya aktivitas pergerakan saham yang tidak wajar atau melakukan suspensi terhadap saham tersebut tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Maka dari itu, banyak investor retail yang menganggap broker summary adalah salah satu senjata dan perisai untuk melawan aksi goreng-menggoreng saham yang diindikasikan marak terjadi di bursa lokal. Memang, pada akhir ini nantinya investor masih bisa menganalisa broker summary. Akan tetapi, tentu saja hal ini sudah too late. Karena tentunya strategi bandar di hari esok belum tentu sama dengan hari ini. Jadi, apakah tega B mengambil senjata terakhir retail untuk bertahan di tengah gempuran bandar? Tim Riset CNBC Indonesia. Jadi itulah dua berita yang menurut gue itu menarik. Yang satu dari Kontan, dari satu CNBC Indonesia, di mana itu juga mengungkap sedikit keluh kesah sebenarnya, kekhawatiran para investor retail gitu. Udah dijelaskan malah di CNBC Indonesia. Alasannya tadi udah dijelaskan. Ya, satu memang di bursa lain rata-rata tidak ada. Terus yang kedua yaitu tidak ada keamanan bagi para investor retail, sehingga seakan memperbolehkan mengizinkan aksi goreng-menggoreng, cornerings atau kegiatan unusual market activity. Apakah banyak di Indonesia? Banyak banget kayak gitu loh. Dan ini menjadi keresahan gua sebagai penganut dari bandarmologi. Aduh, sedih banget ya. Terhadap bursa kita akan menjadi apa? Apa akan dikuasai asing lagi? Yang sekarang udah berpindah ke domestik, apa akan berpindah ke asing? We don't know ya. Tapi kita berdoa supaya tetap domestik menguasai bursa kita, biar kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Oke? Mungkin itu aja dulu keluh kesah gua tentang bursa hot news hari ini, yaitu tentang kode broker. Semoga ya menjadi pertimbangan dan mungkin just information bagi teman-teman bandarmologi, mungkin bisa mengubah strateginya ya, Gue terus yang menggunakan strategi broker summary setiap akhir bursa sebenarnya. Sebenarnya gue nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi saat scalping itu sangat-sangat ngaruh banget kalau nggak tahu tentang broker summary gitu loh. Sangat disayangkan, tapi ya apalah, kita cuma jadi pekerja yang mengharapkan secercah uang dari para bandar, dari para gajah, ya gak sih? udah panjang-panjang. Ya udah, sampai jumpa di next video, sampai jumpa di next episode dari Kopi Jonas. Selamat malam minggu untuk teman-teman yang Jonas. Oke, see you, bye-bye, dan selamat bermalam minggu. Bye-bye.